Selama pandemi, gedung-gedung kantor tuh juga tutup dalam waktu yang lumayan lama kan. Nah kali ini gue mau ceritain gedung kantor di daerah Jakarta Timur yang katanya jadi dalam tanda kutip tuh rame semenjak pandemi COVID-19 kemarin. Oh, ramenya maksudnya rame makhluk halus itu, Nat? Iya bener Moy. Oh. Jadi ada yang ceritain ke gue, kita sebut aja namanya Dika. Laki-laki dan dia tuh pekerja swasta. Sekitar awal tahun 2022, Dika nyewa sebuah gedung kantor yang ada di daerah Jakarta Timur. Nah sebelum nyewa, Dika tuh survei buat ngeliat kondisi gedung yang bakal disewa ini kan, karena ini kan buat kantor mereka rame-rame. Pas sampai tuh kondisi kantornya kotor, berantakan. Soalnya kan ini sempat kosong juga kan gedungnya. Dan gedung ini tuh bekas perusahaan yang bangkrut beberapa tahun lalu karena pandemi. Sorry Nat, maksudnya gedungnya itu kayak rumah, ruko atau kayak gedung yang kayak di SCBD gitu? Gedungnya tuh kayak ruko-ruko gitu loh Moy. Oh. Yang cuma ada 2 lantai. Oke. Jadi lantai satunya itu Moy cuma ruangan yang digunain untuk kayak nyimpen helm sama sepatu-sepatu karyawan. Terus langsung ada tangga buat naik ke lantai 2. Nah di lantai 2 ini tuh layoutnya kayak koridor manjang gitu. Dan ruangan-ruangan posisinya ada di sebelah kiri semua. Oke. Jadi kanannya cuma tembok doang. Dan di situ tuh ada beberapa ruangan, termasuk ruangan meeting lah, ruangan apa gitu. Terus di pojok koridor lantai 2 ada pintu yang kalau dibuka itu tuh isinya ada toilet sama dapur. Nah kalau kalian berdua udah kebayang, gue mulai ceritain hal-hal yang janggal yang dialamin sama Dika sama teman-temannya selama tahun 2022 ini. Dimulai dari teman pertamanya, namanya Surya. Waktu itu malam-malam sekitar jam 11, Surya tuh pernah ketiduran di kantor ini Moy, Bi. Posisi tidurnya tuh di sofa. Terus tiba-tiba banget pas lagi tidur, Surya ini ngerasa kayak ada yang bangunin dia, kayak nyolek-nyolek gitulah. Awalnya tuh Surya mikir di situ, mimpi kali gue. Terus dilanjutin tidur lah sama Surya, karena dia ngerasa dia tuh ngantuk banget lah di malam itu. Jadi dia tuh gak mau bangun. Tapi Moy, Bi, colekannya tuh ada terus-terusan kayak gak berhenti, kayak bener-bener nyuruh untuk bangun gitu. Akhirnya karena penasaran, kebangunlah si Surya ini. Nah pas Surya kebangun, dalam posisi masih tiduran di sofa, Surya tuh ngeliat ada kakek-kakek pakai kursi roda dan nafasnya tuh megap-megap lagi duduk di depan Surya persis. Di situ Surya kaget banget, soalnya tuh di gedung itu tuh nggak ada kakek-kakek sama sekali loh. Maksudnya mereka juga karyawan-karyawannya tuh muda semua. Akhirnya Surya berusaha mau gerak dan bangun dari tidurnya dia itu kan, tapi dia tuh nggak bisa gerak dan bangun sama sekali gitu loh, kayak ketindihan gitu. Akhirnya Surya di situ merem biar nggak ngeliat kakek-kakek ini dan berusaha baca-baca doa biar dia tuh bisa selesai dari ketindihannya. Nah nggak lama Surya udah bisa gerak, dia langsung bangun tuh dari tempat tidurnya dan sosok kakek ini tuh udah nggak ada. Langsung lah dia keluar lari dari gedung dan dia langsung pulang, gak jadi nginep. Nah besokannya heboh dong, Surya langsung cerita ke teman-teman yang lain. Tapi sayangnya teman-temannya tuh nggak ada yang percaya Moebi. Akhirnya ya Surya bilang di situ, ya udah lihat aja nanti sampai kejadian ke kalian sendiri, awas aja ya. Terus besokannya cerita ini tuh ada dari temennya juga yang lain, namanya Abraham. Abraham ini tuh salah satu temennya Dika sama Surya yang ngantor di situ juga, jadi karyawannya juga. Agak mirip sama ceritanya Surya, si Abraham ini tuh pulang ke kantor agak kemalaman, soalnya dia tuh habis meeting di luar. Nah karena dia capek dan besok pagi juga akan meeting keluar, jadi dia mutusin buat nginep sendiri di kantor pada malam itu. Abraham tuh tidur di tempat yang sama persis kayak Surya kemarin. Berarti bisa dilihat kalau si Abraham ini tuh bukan tipe yang penakut gitu kan. Soalnya bisa denger cerita Surya, bukannya parno malah gantian tidur aja di situ. Ya. Nah pas Abraham udah tidur sekitar jam 1 malam, dia tuh bangun tiba-tiba. Tapi kali ini bukan dibangunin sosok kakek-kakek kayak Surya kemarin. Cuma Abraham tuh ngerasa dia kayak kebelet pipis gitu. Tapi dia tuh mager, karena kayak yang gue ceritain di awal tadi Moebi, toilet kan ada di ujung koridor lantai 2. Jadi dia berusaha nahan tuh, karena dia tuh males banget. Tapi pas dia paksain merem untuk tidur, dia tuh gak tahan sendiri. Akhirnya dia bangun lah, terus dia berusaha untuk mau ke toilet. Nah pas dia jalan mau keluar dari ruangannya dia, jadi pintu ruangannya tuh kaca gitu. Jadi kelihatan kan dari luar tuh dia bisa ngeliat ada apa kan. Sekat-sekat nonton ruangan tuh cuma kaca doang. Iya betul. Nah pas dia mau jalan ke arah pintu, dia tuh kaget banget ngeliat ada perempuan cantik banget berdiri di luar ruangan pintu Abraham ini. Tapi Abraham yang masih setengah sadar dan gak lihat jam,
refleks lah sambil ngebuka pintu gitu, dia bilang, "Mbak, maaf saya baru bangun." Karena dia mikir kayaknya ini udah kesiangan nih orang, terus ini tuh customernya dia nih mungkin. Iya. Nah, pas pintunya dibuka lebar sama Abraham kaget banget Bi. Perempuan cantik itu tuh berubah mukanya jadi hancur banget dan bau amis yang nyengat parah gitu. Ih, aduh. Di situ Abraham langsung nutup pintunya kenceng banget dan lari ngumpet di balik selimut. Pelan-pelan dia nyoba ngintip ke arah pintu, tapi sosok itu tuh masih ada tuh. Perempuan muka hancur itu tuh masih berdiri di depan pintu sambil ngeliatin Abraham. Ya. Gemeter banget lah dia di malam itu. Mau kabur keluar gedung pun akses satu-satunya buat keluar kan ditutup sama sosok itu kan. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya dia berusaha buat tidur, dia meremin terus sampai akhirnya dia ketiduran lah di malam itu. Nah lanjutnya, besokannya si Abraham udah mulai percaya tuh sama omongannya si Surya. Tapi Abraham gak mau cerita ke teman-temannya karena males diketawain dan gak dipercaya juga kan. Terus lanjutlah, kali ini balik lagi kejadiannya ke si Surya. Jadi di hari itu Surya lagi meeting sama customer di kantor, di ruang meeting yang ada di lantai 2. Dan kebetulan customernya ini tuh bawa anak kecil. Ini kejadiannya sekitar jam 7 malam, pas kantor udah tutup berarti. Nah si anak customer ini tuh selama nunggu meeting, dia lari-larian terus tuh di koridor lantai 2. Sampai gak berasa ternyata meetingnya tuh udah jam 11 malaman. Oh. Terus tiba-tiba dari dalam ruang meeting tuh kedengeran kayak ada suara perempuan yang agak teriak gitu, bilang, "Permisi, mau ambil laptop yang di servis." Nah di situ Surya tuh langsung teriak, "Maaf Mbak, kantornya udah tutup, teknisinya juga udah pada pulang, kalau mau kesini besok aja." Tapi Surya tuh sama sekali nggak bergerak dari ruang meeting, dia masih tetap meeting bareng customernya itu. Cuma teriak doang dan dia tuh nggak ngeliat juga lah posisinya si cewek ini tuh dari mana asalnya. Abis itu tanpa dijawab sama perempuan ini, si anak kecil ini tuh ternyata nyamperin sumber suaranya Bi. Dan posisi sumber suaranya itu tuh ternyata ada di dapur, berarti di ujung koridor ke toilet kan. Ya. Larilah si anak kecil itu. Pas nyamperin sumber suaranya, si anak kecil ini tuh langsung lari ke ruang meeting. Niatnya sih mau laporan ya, dia ngelihat si perempuan ini. Terus anak ini tuh malah bilang, "Mama, kok Mbak yang mau ambil laptop punggungnya bolong ya?" Aduh anjing. Terus ada darahnya banyak. Wah, ngedenger itu mamanya langsung gendong si anak kecil ini dan izin pulang duluan lah ke si Surya. Tapi karena Surya juga takut, akhirnya Surya ikutan pulang ninggalin kantor dengan keadaan berantakan banget tuh kantor abis meeting. Iya. Nah sebenarnya masih ada lagi Bi, cerita tentang gedung kantor yang disewa ini. Cuma gue rasa cukup sampai sini dulu deh. Gimana kalau kita lanjutin di malam-malam berikutnya?